Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Amilani dengan NIM 23241010-2016. Saya dari SQL kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya. Saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, jadi, untuk soal pertama yaitu jelaskan fungsi dari subquery. Nah, menurut saya, subquery itu biasanya digunakan untuk mengembalikan data yang berfungsi sebagai kondisi di query utama. Nah, kondisi di query utama itu untuk mempersempit kumpulan data. Nah, sedangkan di subquery-nya ini untuk mencari data-data yang lebih kompleks. Nah, intinya subquery ini bisa mempersingkat query kita menjadi lebih efisien dan tidak menghabiskan banyak baris seperti itu. Nah, kemudian subquery ini sering digunakan untuk menyediakan nilai kondisional seperti in, exceeds, any, atau all. Nah, kemudian untuk soal yang kedua yaitu tuliskan hasil dari masing-masing query di atas ini. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu ada select title, eh, ya itu intinya. Kemudian kita execute. Nah, sudah muncul. Jadi query ini untuk mengambil judul film atau titel dari film tersebut dan durasi film dari tabel film. Nah, di mana durasi film ini lebih besar dari rata-rata durasi film dalam tabel film. Nah, subquery ini intinya untuk menghitung nilai rata-rata durasi, makanya menggunakan fungsi average di sini. Jadi untuk menghitung durasi dari semua film. Nah, ya seperti itu. Nah, hasilnya di sini akan memunculkan daftar film yang memiliki durasi lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata durasi semua film. Jadi ada dua kolom, yaitu ada kolom titel dan kolom durasi. Di sini ada panjang durasi. Kemudian untuk query yang kedua yaitu sebentar kita execute dulu. Nah, untuk query yang kedua yaitu query ini akan menampilkan judul atau titel pastinya dan deskripsi dari film yang memiliki biaya penggantian ini replacement cost di antara 20 dan 25 dari tabel film. Seperti itu. Jadi intinya itu query ini mencari film dengan biaya penggantian antara 20 dan 25. Nah, query-nya di sini akan muncul daftar judul film dan deskripsi film yang memiliki biaya penggantian antara 20 dan 25. Jadi pastinya ada dua tabel seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, query yang ketiga. Ntar kita execute dulu. Nah, untuk query yang ketiga ini akan menampilkan judul pastinya. Terus ada deskripsi dan replacement cost, biaya penggantian dari tabel film. Di mana yang biaya penggantiannya ini lebih besar daripada rata-rata biaya penggantian dari setiap kategori film. Nah, intinya itu subquery ini untuk menghitung rata-rata biaya penggantian per kategorinya. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu ada daftar film yang memiliki biaya penggantian lebih tinggi dibandingkan rata-rata biaya penggantian dari kategori film tertentu. Nah, jadi di sini hasilnya ada ada tabel titel, tabel deskripsi, kemudian ada tabel replacement cost.
Nah, lanjut untuk ini kayaknya query yang yang terakhir ini, query keempat ya. Nah, untuk query keempat di sini ak- harusnya akan menampilkan nama kategori, dan rata-rata eh, biaya penggantian dari kategori tersebut. Nah, tapi hanya kategori yang rata-rata biaya penggantiannya tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata biaya penggantian dari semua film yang akan ditampilkan. Nah, di sini tabelnya kosong. Kenapa kosong? Karena mungkin tidak ada film yang biaya penggantiannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata biaya penggantian dari semua film yang akan ditampilkan. Eh, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu ada jelaskan perbedaan single row dan multiple row dalam subquery. Nah, untuk single row, nah pastinya dari namanya saja sudah jelas single row berarti yaitu satu baris. Nah, jadi single row dalam subquery itu hanya mengembalikan satu baris hasil biasanya menggunakan operasi seperti sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Contohnya single row itu digunakan saat kita apa ya? Oh ini, kalau kita mau menghitung rata-rata harga atau sewa film, nah hasilnya itu pasti satu gitu. Sedangkan kalau multiple row dalam subquery itu dapat mengembalikan beberapa baris seperti itu. Nah, biasanya kalau multiple row itu menggunakan operasi in, any, atau all seperti itu. Nah, contohnya kalau multiple row ini biasanya digunakan kalau kita apa ya? Oh ini, kalau kita mau cari film dengan harga sewa di rentan tertentu, nah subquery ini bisa kayak nampilin beberapa baris data gitu. Itu, nah terus untuk soal terakhir yaitu selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan query di atas. Nah, untuk yang A yaitu tampilkan data customer yang memiliki alamat sama dengan staff. Oke, jadi query-nya itu seperti ini. Select bintang from customer, where address ID in, select address ID from staff. Ya, begitulah ya, kurang lebih. Nah, jadi query di sini harusnya akan menampilkan semua kolom dari tabel customer di mana yang address ID-nya itu cocok dengan address ID yang ada di tabel staff. Jadi kayak dia ini nyocokin address ID yang ada di tabel customer dengan address ID yang ada di tabel staff seperti itu. Nah, hasilnya kenapa kosong? Ya karena mungkin tidak ada staff yang memiliki alamat sama dengan customer, makanya tabelnya kosong. Nah, kemudian untuk soal yang B, tampilkan data film yang memiliki harga sewa rental rate di atas harga sewa seluruh kategori. Nah, ini saya bingung. Kayak saya nemu dua query, tapi ini hasilnya sama, tapi kayak beda. Jadinya saya tulis semuanya ya, Kak. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada saya pakai join, kemudian saya pakai select 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 banyak. Nah, untuk yang pakai join dulu. Tapi ini hasilnya sama kok. Nih, kalau nggak percaya ya, kita execute. Nah, ini. Terus ini yang pakai select banyak. Nah, sama hasilnya. Cuma kayak penulisannya berbeda. Saya bingung yang mana yang benar. Nah,
Oke, lanjut ke penjelasannya, yaitu untuk yang join dulu ya. Nah, untuk query ini akan menampilkan film ID, titel, dan rental rate. Dari film yang memiliki rental rate lebih tinggi, ya memiliki rental rate lebih tinggi daripada daripada rata-rata rental rate dari setiap kategori film. Nah, subquery ini intinya untuk menghitung rata-rata rental rate per kategori seperti itu. Nah, kemudian untuk query yang kedua yaitu query ini akan menampilkan sama film ID, titel, kemudian rental rate dari film yang tarif sewanya itu lebih tinggi daripada rata-rata tarif sewa dari film-film yang termasuk dalam kategori yang sama. Jadi subquery ini itu untuk mencari film-film yang ada dalam kategori yang sama dengan film yang sedang diproses. Nah, intinya itu kayak query ini untuk menampilkan data film yang memiliki harga sewa di atas harga sewa seluruh kategori. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.